Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Ardi dan kedua teman saya Angga dan Handi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang output dan input device. Perangkat input mengirimkan informasi ke sistem komputer untuk diproses, sedangkan perangkat output dihasilkan atau menampilkan hasil dari proses tersebut. Contoh dari perangkat output antara lain monitor, speaker, dan printer. Kemudian chapter 15 dan 16 akan dipresentasikan oleh teman saya Angga dan Handi. Kemudian saya akan mempresentasikan chapter 17. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 15 yang berjudul Bagaimana Scanner Menangkap Kata dan Gambar. Scanner adalah perangkat input yang berfungsi untuk memindai dokumen fisik atau gambar menjadi format digital. Anda bisa menempatkan dokumen fisik pada kaca atau di dalam feeder, dan scanner akan membaca dan mengonversi konten tersebut ke dalam file digital. Dan bagaimana cara scanner sebagai perangkat input? Sebagai perangkat input, scanner melakukan proses pemindaian atau scanning untuk mengubah dokumen fisik menjadi format digital, sehingga dapat masuk ke dalam sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai proses yang dilakukan oleh scanner. Yang pertama, penempatan dokumen. Pertama, dokumen fisik yang akan dipindai ditempatkan pada scanner. Hal ini dapat Anda lakukan dengan meletakkan dokumen di atas kaca datar atau flatbed scanner, atau memasukkan dokumen ke dalam automatic document feeder atau disingkat ADF pada scanner. Yang kedua, pengambilan gambar. Setelah dokumen masuk ke dalam flatbed scanner, scanner akan mengambil gambar atau citra dari dokumen tersebut. Selanjutnya, scanner menggunakan sensor optik yang memindai dokumen secara bertahap, biasanya dari satu sisi ke sisi lainnya. Yang ketiga, konversi menjadi sinyal digital. Selama proses pemindaian, sensor optik pada scanner mengambil gambar atau citra dari dokumen yang mengonversikannya menjadi sinyal digital. Kemudian sinyal digital ini mempresentasikan data visual dalam bentuk piksel-piksel yang membentuk gambar dokumen. Yang keempat, pengolahan data dan koreksi. Setelah gambar terkonversi menjadi sinyal digital, scanner dapat melakukan beberapa proses pengolahan dan koreksi untuk meningkatkan kualitas gambar. Jadi, Anda dapat menggunakannya untuk koreksi warna, menghapus noise atau noda pada gambar, dan peningkatan ketajaman. Yang kelima, penyimpanan atau pemrosesan lebih lanjut. Setelah proses pemindaian selesai, hasil pemindaian dapat Anda simpan dalam format digital seperti file gambar seperti JPEG atau TIFF, atau format teks seperti PDF atau doc. Hasil pemindaian ini kemudian dapat Anda gunakan untuk penyimpanan, pengeditan, pencetakan, atau pemrosesan lebih lanjut di komputer atau perangkat elektronik lainnya. Pada dasarnya, scanner berfungsi sebagai perangkat input yang mengambil data dari dokumen fisik dan mengonversinya menjadi format digital. Proses pemindaian ini memungkinkan dokumen fisik berubah menjadi data yang dapat dimanipulasi dan digunakan dalam berbagai cara dengan bantuan komputer dan perangkat elektronik lainnya. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 16, bagaimana komputer menggunakan daya. Komputer menggunakan daya listrik untuk menyediakan energi yang diperlukan oleh komponen-komponennya seperti prosesor, memori, dan perangkat keras lainnya. Daya tersebut digunakan untuk menjalankan operasi perhitungan dan menjadi kinerja sistem secara keseluruhan. Daya listrik disalurkan melalui sirkuit dalam komputer untuk menggerakkan perangkat keras dan mendukung fungsi perangkat lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang chapter 17, How Serial Ports Triumph. Port serial adalah antarmuka komunikasi serial yang melaluinya informasi ditransfer masuk atau keluar secara berurutan sedikit demi sedikit. Hal ini berbeda dengan port paralel yang mengkonsumsikan kenapa bit secara bersamaan secara paralel. Port serial telah menjadi bagian integral dari sebagian besar komputer selama lebih dari 20 tahun. Port serial menyediakan konektor dan protokol standar yang memungkinkan Anda menyambungkan ke perangkat, seperti modem ke komputer Anda. Semua sistem operasi komputer yang digunakan saat ini pendukung port serial. Port paralel adalah penemuan yang lebih baru dan jauh lebih cepat daripada port serial. Port USB baru berumur beberapa tahun dan kemungkinan akan menggantikan port serial dan paralel dalam beberapa tahun ke depan. Port serial mentransmisikan 8 bit dalam 1 byte.
1 bit pada satu waktu. Keuntungannya adalah port serial hanya memerlukan satu kabel untuk mengirimkan 8 bit, sedangkan port paralel memerlukan 8 bit. Kerugiannya adalah dibutuhkan waktu 8 kali lebih lama untuk mengirimkan data dibandingkan jika ada 8 kabel. Sebelum setiap byte data, port serial mengirimkan bit awal.